ketika orang mengkritik pemerintah tidak seperti zaman Orde Baru. Iya. Kalau zaman Orde Baru ya nggak perlu menjelaskan lagi. Ketika nggak ada sesuatu kritik tentang pemerintah pasti hilang. Terkait adanya upaya pembungkaman ini, kan itu dibuktikan dari Sukantani mengklarifikasi atas tindakan manggungnya yang menyerahkan pada kritik polisi atas lirik-lirik lagu bayar-bayar itu. Bayar polisi itu betul, karena memang polisi itu kan bekerja atas APBN yang dibayar masyarakat. Jadi bayar polisi dalam artian rakyat menyerahkan pajaknya atau pajak itu dipaksa oleh negara untuk membiayai alat-alat polisi. Oke kawan-kawan sekalian, kembali lagi kita dalam sesi BAS, bincang hangat santai yang rutin dilaksanakan oleh atau diselenggarakan oleh LBH Manado. Hari ini tentu kita akan membahas salah satu isu yang sedang marak diperbincangkan di media sosial, khususnya mengguncangkan juga media sosial. Asalnya ada salah satu band asal Purbalingga, Jawa Tengah, band punk yang hari ini atau beberapa hari belakangan ini terus diintimidasi dan bahkan dibungkam atas kebebasan berekspresinya, yaitu band Sukatani yang berisikan 2 personil, 1 gitaris maupun 1 vokalisnya, yang beberapa hari lalu melakukan klarifikasi terhadap salah satu single lagunya yang berjudul Bayar-Bayar, yang pada intinya lagu tersebut mengkritik terkait kinerja ataupun bagaimana eksistensi kerja dari aparat polisian. Tapi hal tersebut tidak kemudian diyakini sebagai kebebasan berekspresi dalam sebuah seni musik, tapi aparat kepolisian menganggap hal tersebut merupakan sebuah ancaman ataupun suatu penghinaan. Nah, kita hari ini sudah kedatangan 2 narasumber yang kemudian akan membahas lebih jauh lagi terkait bagaimana permasalahan atau gejolak yang terjadi hari ini. Dan mungkin kita perkenalkan dulu masing-masing dari narsum. Mungkin dari Bung Leo, silakan. Oke. Nama saya Leo. Biasa yang panggil Egon. Kalau di musik berkecimpung vokalis. Band ada berapa biji? Biji do. Punya ada berapa band, tapi DP band utama tapi band DP nama Durhaka. Itu dia. Iya, terima kasih. Dari Bung Manuel. Perkenalkan, saya Immanuel. Saya dari LBH Manado dan hari ini diminta untuk bicara soal bayar-bayarnya Sukatani. Mungkin akan berkembang di sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Mungkin dari Bung Leo dulu. Oke. Kira-kira Bung, sejak kapan ini berkarir atau berkecimpung di dunia musik yang sampai hari ini, mungkin latar belakang genre dan bisa mungkin dijelaskan sedikit. Bermusik dari zaman kuliah sebenarnya, jadi semester 2 so bermusik, so manggung dengan genre awal itu main musik metal. Kalau sekarang ya so campur, ya campur sari. Cuma tetap masih dengan itu, ya. Jadi dari tahun 98 sampai sekarang, ya. Kalau DP utama ya yang band Durhaka, menghasilkan 2 full album, baru ada berapa single dengan mini album yang dirilis di luar. Oke, terima kasih. Jadi memang berkecimpung di dunia musik dari sejak kuliah, ya. Dan
berawal dari genre musik metal ya. Kira-kira. Nah ini menarik sebenarnya kawan-kawan, terkait kita membahas terkait bagaimana pemungkaman kebebasan berekspresi khususnya di seni musik. Kita melihat dari dua perspektif sebenarnya, dari perspektif seni musik itu sendiri maupun dari aspek ataupun segi hukum. Nah kalau Bung Immanuel mungkin kesibukan sekarang, kira-kira sekarang kesibukan apanya? Kalau kesibukan, saya masih sibuk-sibuk di LBH Manado sebagai pengabdi bantuan hukum. Jadi lebih enjoy lah dengan pekerjaan sekarang. Oke, terima kasih. Dan memang kita tahu bersama ya, yang viral-viral kemarin di media sosial terkait adanya pembungkaman kebebasan berekspresi yang dalam hal ini yang dialami oleh band Sukatani ketika band tersebut merilis sebuah single Bayar yang substansinya mengkritik kinerja pihak kepolisian, aparat kepolisian. Dan memang sampai info terakhir vokalis bandnya yang Twister Angel itu dikriminalisasi sampai ke ranah pekerjaan. Info terakhir dia dipecat ya dari guru ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bung Leo terkait adanya upaya pemungkaman kebebasan berekspresi ini dari segi musik? Menurut kita menurut kita fenomena kalau begini kok. Kalau fenomena alam di Indonesia. Itu dia. Jadi kalau orang lihat ke belakang 15 tahun, 10 tahun ke belakang ada band bikin lirik yang begini, tapi secara frontal dengan secara lantang untuk bilang kan enggak diekspos. Sebenarnya band banyak, kalau mau salah band protes banyak. Itu dia. Cuman kalau yang ini mungkin momen tuh. Kalau yang pas Sukatani itu dia. Jadi ya momen sekarang lagi awal-awal pelantikan segala macam pejabat dan apa gitu, dan juga kritikan. Kalau kita itu kritikan yang memang betul-betul nyata sebenarnya. Jadi kalau mau dibungkam mungkin ada yang merasa tersakiti. Itu dia. Tapi kan sebelum-sebelumnya kan di Indonesia ada kan yang begitu-begitu dari zaman Kus-Plus saja. Presiden Soekarno larang karena boleh main musik barat ya. Zaman Iwan Fals kan begitu. Jadi kalau sama dengan ini Sukatani, cepat kita bilang fenomena karena sama dengan musim pasti juga ujung-ujung ya udah lewat. Cuma karena sekarang zaman medsos akhirnya goreng, dan sekarang kan Sukatani kebanjiran manggung, jadi minus plus. Di sisi lain coba dibungkam, tapi di sisi lain bungkamannya itu terbuka. Begitu, jadi orang lebih penasaran nonton Sukatani itu bagaimana. Sebenarnya kalau untuk orang yang pencinta musik mainstream, ini kan genre punk rock. Dia paling cuma lagu itu bayar itu yang dia Mbak Uni, dia cuma itu yang dia suka. Paling cuma bayar itu karena apa? Viral. Tapi yang lagu lain paling dalam tanda kutip ya udah habis. Nggak ada lagi yang mau bikin orang terhibur. Cuma kan di sini kita bilang fenomena karena waktu orang viral akhirnya kan tak ikut dengan yang Indonesia gelap isu. Jadilah anthem buat anak-anak demo dan diputarlah itu tiap demo begitu. Dan ya namanya orang tinggal di negara 2+ begini, semua yang beroposisi dilarang. Dan kalau dikasih posisi pasti oposisi lewat. Itu begitu. Oke, terima kasih. Nah, menarik ya terkait bagaimana dia dicoba untuk dibungkam dan kemudian itu menjadi paling tidak menjadi panggung tambahan ketika hari ini dia eksis di media sosial dibicarakan. Nah, mungkin dari Bung Immanuel terkait
tanggapan bagaimana upaya pembungkaman kebebasan berekspresi itu ya. Jadi yang kita tahu bersama, konstitusi kita mengatur terkait penjaminan hak setiap orang untuk dia bebas untuk menyampaikan ekspresi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana untuk upaya pembungkaman itu, Bu? Dari perspektif kebebasan berekspresi yang diatur secara konstitusi? Ya, jadi betul memang Indonesia sudah mengakui kebebasan berekspresi itu satu melalui Undang-Undang Dasar di pasal 28 di situ dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Nah, tahun 2005 juga melalui Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 19 itu Indonesia juga mengakui bahwa setiap orang itu punya hak untuk berekspresi. Nah, persoalannya di sana tidak diatur soal apakah ekspresi itu dibatasi apabila dia menyinggung institusi-institusi negara. Jadi pasal itu tidak mengatur sedemikian rumit yang mana yang terjadi sekarang. Nah, yang menjadi soal adalah aparat penegak hukumnya yang acap kali gagal mentafsir pasal. Mungkin sederhananya begitu. Oke. Jadi dalam hal Undang-Undang Dasar maupun Kovenan Hak Sipol juga mengatur terkait kebebasan berekspresi, tapi kerap kali aparat salah untuk menafsir bagaimana kebebasan berekspresi itu ya. Nah, memang ini menarik ya. Ada dua perspektif, bagaimana dari perspektif seni musik maupun dari segi hukum yang membahas hak secara konstitusional. Memang Bung Leo sendiri mungkin selama berkarir kira-kira ada enggak ataupun pernah tidak dalam proses berkarirnya ada upaya-upaya pembungkaman ataupun pembatasan-pembatasan seperti itu? Tapi kalau pembatasan dalam tanda kutip ya, pembatasan. Jadi dulu sempat ikut festival musik kampus, kita nggak tahu dari mana, tapi ketika kan itu ada nomor urut. Jadi nomor urut itu yang 10 ke bawah, di situ masih ada dekan. Orang nomor urut itu ke 8. Ketika mau manggung, dari panitia bilang, "Bro, ente band jangan dulu main ya. Ada dekan kok. Maksudnya apa?" Ya. Itu contoh kecil itu. Berarti secara tidak langsung karena soal tapi hak di situ. Ya. Gara-gara ada dekan di situ, kita musik keras, kita musik dimulai bermain. Kalau ada dekan apa DP salah. Sama kalau kita ikut technical meeting, sama kita bayar pendaftaran, itu kan cuma hal kecil itu dia. Jadi kalau sama dengan yang kasus ini, pembungkaman itu, kalau kita sebetulnya orang bungkam, cuman ujung-ujungnya orang yang lemah sendiri. Kalau mau bungkam ya bungkam, jangan lagi ujung-ujung, akhirnya musik boleh main lagi, akhirnya jadi dianggap buta ini. Ya salah. Itu kan jadi, itu kan yang namanya aturan dibuat, bukan dipatuhi, tapi aturan dibuat, tapi untuk dilanggar. Ya. Mendingan tahu-tahu kasih biarakan jadi orang bermain. Ini kan tahu DP aturan gimana. Itu kan jadi salah satu hal yang mesti tahu. Jadi seni apapun itu tidak bisa dibatasi apalagi dibungkam. Mau dia musik, mau dia seni menggambar, lukis, puisi, apapun itu. Karena selain Sukatani kan ada kan yang seorang pelukis, dia kan mau di peradilan kan dia. Karena waktu itu ada dia gambar Garuda, di bawah ada tikus. Ya, yang viral kemarin. Iya, kan itu. Jadi itu contoh-contoh yang ya kembali lagi orang hidup di negara plus 62 begini. Jadi orang aparat bukan apa hukum, tahu di aturan. Cuman bagaimana belajar membuka pikiran, menyerapi dan coba mentelaah dulu. Dia kalau di situ ditulis itu bayar rubah jadi kata makian, dia bisa lah. Kalau dia semaki boleh lah. Karena kalau sama di DP kasus sama di band dari Brasil, band Sepultura dulu,
itu dia bikin begitu DP lagu, saking DP pernah kecewa dengan aparat, akhirnya dibikin anti-cop, fuck the police. Ketika dia manggung, itu ditulis di bendera Brasil. Dia ditangkap. Tapi penangkapan itu DP permasalahan paling utama itu bukan karena anti-cop fuck the police-nya. Tulisan itu di bendera Brasil. Karena kebebasan berekspresi berseni itu nggak bisa dilarang. Itu yang ya, kecuali sama yang tadi bro apa bilang DP aturan mesti jelas. Bikin lirik kalau di luar dari konteks ada aturannya sudah maki-maki institusi, oh itu nggak boleh. Ya. Kalau dia sudah berbau negatif, karena kalau sama dengan di Amerika, jadi kalau untuk kaset peredaran, kalau untuk musik yang dipilih keras harus ada di bawah pengawasan orang tua. Jadi di situ ada DP nama parental advisory explicit lirik. Jadi semua orang yang dengar tuh lagu itu mau telaah tuh lirik itu mesti dibawa bimbingan orang tua karena DP isi terlalu kasar, mengajak, berbau dalam tanda kutip seks dan segala macam. Jadi orang tua mesti, dan itu biasanya di lagu rap, lagu hardcore, lagu metal biasa begitu. Dan selain explicit lirik ada juga explicit content. Jadi kan kalau di kaset kan ada DP gambar-gambar. Dan itu akhirnya jadi sempat juga jadi polemik di Amerika. Jadi ada band sempat itu dipanggil di pengadilan, ya kasusnya tuh dia. Jadi itu band nama band itu Twisted Sister. Orang adu argumen dengan pemerintah. Kenapa ini mesti ada begini-begini? Karena itu kalau di Amerika ada kasus orang dengar lagu, contoh sama dengan Marilyn Manson ke lagu, akhirnya tuh anak ya karena di sana senjata legal ya itu karena dengan keadaan depresi dan segala macam karena terpicu dan karena mungkin dengar padahal lagu itu bukan karena lagu itu tidak ada orang mau bunuh orang karena lagu, mungkin karena waktu itu ya dia lagi stres dan napaknya itu akhirnya terjadilah bertepatan saja akhirnya jadilah seperti itu. Itu begitu yang kalau contohnya di luar begitu. Atau mungkin kita kasih tambahan. Mungkin begini. Artikel 19 komentar umum ICCPR, jadi Kovenan Internasional Sipil dan Politik, di komentar umumnya menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi itu dia bisa dibatasi apabila dia melanggar kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah bayar polisi itu yang dirugikan ketika dihina dalam tanda kutip polisi itu apakah orang atau masyarakat? Ya. Soalnya kan polisi itu kan institusi. Ya. Jadi dia bukan orang. Iya bukan orang. Dia adalah institusi. Nah, jadi persoalannya adalah penegak hukum yang gagal memahami aturan, khususnya Kovenan Sipol. Mungkin seperti itu. Oke. Menarik ya terkait dua pandangan yang begitu komprehensif menjawab bagaimana kemudian fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini khususnya yang dialami oleh band Sukatani. Dan memang mungkin kalau bicara dari tadi mungkin Bung Leo bilang ternyata lirik seni musik yang berdimensi kritik, berlirik bernuansa keras dan berbobot ini sudah lama di Indonesia. Kulturnya mungkin sudah ada sejak Orde Lama, bahkan dari era Soekarno maupun rezim Soeharto sampai hari ini mungkin itu terus ada. Nah, apakah ini sebuah kultur ataupun ini sebuah sebuah bagian dimensi dari seni, atau ini sebuah kultur yang terus dibangun terkait adanya seni musik yang kritis? Gimana itu, Bung? Karena kalau menurut kita memang bagian dari dimensi sebenarnya, karena dari itu kan kalau sekarang
ketika orang mengkritik pemerintah tidak seperti zaman Orde Baru. Ya. Itu dia. Kalau zaman Orde Baru ya nggak perlu mau jelaskan lagi. Ketika ngana bikin sesuatu kritik tentang pemerintah pasti hilang. Dan itu sudah terbukti, nggak perlu lagi mau dibilang lagi siapa-siapa yang pelaku-pelaku yang begitu. Jadi kan, dan ini kalau di sekarang sih pemerintah mungkin karena reformasi lebih terbuka, tambah juga zaman sudah berkembang, sosial media juga lebih gencar, jadi semua orang punya hak dan bebas berekspresi. Tapi itu kadang-kadang orang mesti tahu apa yang orang bikin. Jadi sama dengan bro apa bilang tadi, orang mau bilang yang mana ini, DP oknum atau DP institusi. Ya. Itu dia, karena masyarakat itu selalu berpikir hal yang umum dulu, Ya. bukan untuk ke personal. Karena kalau orang bercerita institusi itu tidak semua polisi itu seperti itu. Ada good cop, ada bad cop. Ada good police, ada bad police. Begitu kan DP cerita. Dan itu terjadi bukan cuma di Indonesia. Ya, di luar negeri pun begitu. Ada hal-hal begitu. Cuma kalau di sini kan kalau kita lihat karena dorang ini suka tani, ini dorang ya seniman berbentuk band, dan mungkin dorang pikir orang bikin lirik begini bagus sih. Nah, itu kenyataan. Ya. Ngana bikin gigs mesti bayar polisi. Ya iyalah, kalau ngana bikin gigs besar, kalau ngana kita bikin gigs juga mesti bayar. Kita pakai izin keramaian supaya lebih aman. Supaya apa? Orang datang berkacau aman. Ada polisi. Itu kan begitu. Jadi DP minus plus begitu. Jadi kalau ngana pergi di kantor polisi mesti tidak semua berbayar. Karena ada dulu ketika orang bikin laporan kehilangan, ini zaman dulu ini 5 tahun lalu ke 10 tahun lalu itu. Mana bikin laporan kehilangan dengan posisi 20.000, 50.000, supaya cepat. Ya. Tapi kita bilang sekarang bukan kita membela aparat, enggak juga. Tapi di kenyataan kita pernah urus kehilangan, deklar bikin berapa ini Pak? Sudah ini. Bayar apa ya? Jadi mungkin Pak kita tidak kena bayar so. Yeah. Kalau yang oknum so yang lain so mungkin dia lihat mana banyak doi, mungkin dia beli terang kok miskin so, jadi banyak kita akan doi. Mungkin begitu so. Jadi dan seberapa kali kan begitu. Ada hal-hal yang orang mesti urus, mesti keluar doi yang dulunya itu masih ada pici-pici. Sekarang ya tadi bilang so berkurang. Cuma itu. Cuma kan tuh kalau yang soal suka tani mungkin itu keserakahan berapa oknum mengakibatkan susu sebelanga yang rusak. Ya. Itu dia, gara-gara serakah beberapa oknum ya itu akibat gitu. Menariknya dari perspektif itu ternyata tadi saya menyimpulkan adanya good police dan adanya bad police. Nah, dalam substansi lirik dari Sukatani Band, dia kan mengkritisi adanya proses pengurusan administratif ataupun proses di ranah-ranah kepolisian yang perlu diselipkan uang untuk adanya percepatan prosesan. Nah, kira-kira kita bedah dulu sedikit terkait bagaimana substansi liriknya ini ya. Kira-kira Bung Menol bagaimana tanggapan atas lirik itu? Kira-kira? Kalau menurut saya itu lirik itu betul. Karena yang pertama, kalau kita mengutip Panji Mulki ya, seorang penerbit Semut Api, buku Semut Api, dia menyatakan bahwa bayar polisi itu betul, karena memang polisi itu kan bekerja atas APBN yang dibayar masyarakat. Jadi bayar polisi dalam artian rakyat menyerahkan pajaknya atau pajak itu dipaksa oleh negara untuk membiayai alat-alat polisi kan. Jadi betul sedari awal memang bayar polisi itu adalah rakyat membayar polisi. Keuangan polisi itu dibayar rakyat. Nah itu mungkin yang pertama. Mungkin yang kedua, Panji juga menyatakan bahwa kalau misalnya ketika
eh, lirik itu dia sudah di dalam masyarakat, maka dia mengutip Roland Barthes bahwa lirik itu tidak lagi memenuhi maksud si pembuat, tapi dia telah terlepas maksudnya dan lahirlah maksud-maksud baru dalam dialog-dialog tak terbatas. Pada akhirnya kan polisi mengartikan bayar polisi itu dalam arti konotasi negatif. Ya, kami sebagai pihak yang mengerti hukum mengartikannya dalam arti positif, bahwa betul bahwa polisi dibayar rakyat melalui APBN. Jadi pada akhirnya maksud daripada Sukatani terlepas dan akhirnya menjadi maksud-maksud baru dari dialog bersama. Polisi punya dialog sendiri, kami yang punya pandangan sebagai anak-anak gerakan juga punya pandangan sendiri. Nah, mungkin begitu. Nah, terkait adanya upaya pengungkaman dalam, jadi ini apa ya? Ini intinya tergantung dari siapa yang menerima atau informasi atau bahkan siapa yang hari ini menafsir maksud dari lirik bayar-bayar itu sendiri ya. Dan memang terkait adanya upaya pemungkaman ini, kan itu dibuktikan dari Sukatani mengklarifikasi atas tindakan manggungnya yang menitik beratkan pada kritik polisi atas lirik-lirik lagu bayar-bayar itu. Nah, Bung Immanuel sendiri, kira-kira apakah ini akan berdampak dalam upaya kebebasan berekspresi di kemudian hari, misalnya dengan adanya tindakan ini jadi presiden buruk di kemudian hari dan jadi ketakutan bahkan di kalangan masyarakat sipil dalam upayanya menyampaikan kebebasan berekspresinya atau menyampaikan atau memakai atau menggunakan haknya untuk kebebasannya dalam berekspresi. Kira-kira bagaimana itu? Soal klarifikasi ya. Jadi kan Sukatani itu kan meminta maaf kepada publik ya Bung ya. Meminta maaf kepada publik dan seakan-akan terkesan bahwa itu adalah dari hatinya Sukatani. Detiknews.com memuat berita bahwa belakangan Sukatani mengklarifikasi bahwa mereka ternyata diintimidasi. Ya. Artinya begini, kalau kita tafsir ulang makna atau frasa yang dipaparkan oleh Sukatani itu kan, mohon maaf, yang dimaksud bayar polisi itu adalah oknum. Yang harus kita tafsir kembali, oknum itu bukan oknum, tapi institusi Polri. Jadi dia bukan oknum, tapi institusi Polri. Pertanyaannya adalah ketika kita mencoba untuk berbaik hati bahwa ada polisi yang baik dan buruk, tetapi institusinya kan tidak pernah memperbaiki yang buruknya. Nah, yang harus kita salahkan adalah bukan orangnya, tapi institusi Polri-nya. Makanya ketika bayar polisi itu muncul, kita tidak bisa menganggap bahwa itu hanya oknum. Kita harus dengan secara sepakat menyatakan bahwa itu adalah institusi Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal potensi kriminalisasi kebebasan berekspresi. Dalam beberapa perbincangan, para pakar pidana menyatakan bahwa memang pernyataannya sudah ada di depan publik. Tapi kan dia perlu ada niat jahat. Pertanyaannya, bayar polisi itu adalah lirik itu punya niat jahat atau tidak? Dia kan nilai yang dikandung dari lirik itu kan konstruktif. Dia hendak mengkritik kepolisian bahwa perlu berbenah. Dia tidak ada niat jahat. Makanya susah untuk dikriminalisasi. Tapi pada akhirnya polisi tidak menggunakan pendekatan mengkriminalisasi langsung dengan kewenangan, tetapi polisi atau negara menggunakan instrumen-instrumen lain untuk mendepak dia dari situasi yang aman menjadi tidak aman, misalnya pemecatan dalam pekerjaan. Jadi ada pola-pola tertentu yang dilakukan oleh negara untuk mendepak dari posisi amannya ke tidak aman. Nah, mungkin seperti itu. Tapi dalam kebebasan ekspresi dia tidak bisa dipidana. Oke, Bung Leo sendiri, apakah kira-kira ini menjadi presiden buruk tidak dalam seni musik ketika adanya upaya pemungkaman atas lirik-lirik yang berisi nuansa kritik maupun berbobot dan keras? Kira-kira ini menjadi presiden buruk tidak untuk
musisi di kemudian hari? Kalau kita bukan jadi buruk, malahan orang akan bikin lagi berikut lebih berani. Ya. Itu dia. Karena Sukatani, vokalis itu dia guru, dia tahu apa yang dia bikin. Ya. Nggak mungkin dia nggak tahu dia bikin. Sama yang tadi bro bilang tadi, semua itu sudah dipikirkan semua itu. Jadi kalau di situ DP unsur kriminalitas itu di mana? Nggak ada. Dia cuma menceritakan tentang kenyataan. Itu dia. Kenyataan yang terjadi. Jadi kalau kita bilang sih tadi, kenapa ada good cup, bad cup? Karena nggak semua karena itu kan di kriminalitas untuk mengkritik semua karena orang bercerita umum. Tapi kalau di sini kan bukan bercerita tentang oknumnya, orang bercerita tentang institusi. Yang permasalahan kan institusi. Biarpun oknumnya bagus, tapi kalau institusinya jelek, tetap sama yang tadi kita bilang, gara-gara satu orang institusi itu rusak. Walaupun yang lain bagus-bagus, tapi karena setitik nila merusak susu sebelanga. Dan yang betul tadi dibilang itu, sistem itu mesti dirubah. Semua bukan cuma di kepolisian. Hal yang paling kecil saja sampai di kecamatan dan kelurahan mesti dirubah. Karena ada hal-hal tertentu yang sampai yang kasus begini bayar-bayar itu kan sampai di hal-hal yang begitu kan masih ada. Jadi bayar-bayar dalam tanda kutip di sini kurang tergantung bagaimana orang menerima, orang mau mentafsir. Maksudnya apa? Kalau orang yang berpikir logis, open minded, dia tahu lah apa yang dia bikin. Maka kalau orang yang berpikir seperti orang baby boomer susah. Orang bercerita orang tua orang cuma tahu begini ya, nggak bisa. Zaman berubah. Jadi siapa kita bilang baby boomer karena sekarang kan banyak kan yang di institusi yang petinggi-petinggi itu generasi baby boomer semua. Jadi kalau DP cara berpikir pastilah kalau bilang open minded cara dia, bukan open minded yang betul-betul secara logis, bukan secara harafiah. Itu begitu. Karena ini kalau bercerita kritik tidak akan sampai di sini. Pasti itu akan ada lagi Sukatani yang berikutnya dengan caranya masing-masing. Karena selama orang masih tinggal di negara yang model begini pasti ada aja orang mengkritik itu begitu. Berarti ini sebenarnya menjadi bahkan bukan menjadi presiden buruk yang kemudian akan berdampak ke musik di kemudian hari, tapi ini menjadi pijakan awal yang berpotensi di kemudian hari akan melahirkan musik-musik yang kemudian berisi nuansa kritik dan berbobot lebih keras. Karena kalau dia permasalahan kalau ada korban jiwa. Ketika Sukatani manggung, akhirnya ada korban jiwa. Karena kan begitu, contoh dulu waktu kejadian di Gedung Asia Afrika di Bandung, ada band metal manggung, tapi bandnya nak salah, panitia yang salah. Gedungnya sudah di luar kapasitas, dia tambah push lagi penonton masuk, akhirnya ada orang korban jiwa. Dan DP efek kan di situ di Bandung, jadi band keras nggak bisa manggung karena penyebab selalu dibilang permasalahan band ekstrim lah, band keras lah, band inilah. Padahal bukan musiknya yang salah, panitia yang salah. Yang permasalahan kan kalau di musik, kalau orang kritik biasa, asal jangan ada korban jiwa. Tapi kalau bikin acara musik dan sampai itu ada korban jiwa, disalahkan musik itu yang disalahkan. Pasti. Dan itu yang alasannya musiknya ini begini brang inilah apalah, itu kan begitu. Padahal musiknya tidak salah. Itu. Ini menarik sebenarnya. Bisa ditafsir bahwasannya ternyata kalau kita menelaah lebih dalam terkait Sukatani ini, bukan musiknya yang salah, tapi orang yang menafsir itu Jadi kalau dia berangkat dari permasalahan yang terjadi di Bandung sampai hari ini, band-band ekstrim yang kemudian dibatasi untuk manggung, itu bukan karena musiknya, tapi kejadian atau insiden memakan korban itu. Zaman itu yang makan korban.
Berarti memang atau gimana Bung? Kira-kira untuk tanggapan itu? Ternyata bukan masyarakat, pihak-pihak yang dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan. Ya, merasa dirugikan itu yang salah menafsir terkait lirik ini atau gimana? Ya, artinya kan itu dari awal kita perlu mentafsir bahwa itu kepentingan siapa. Nah, Karena lagi. artinya dia bisa terlacak Ya. siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Betul. Kan Tempo setelah kasus Sukatani dia merilis 4 kasus pembungkaman atas karya seni yang terjadi di Indonesia. Misalnya tahun 1970-an ada musik dari Dul Sumbang ya. yang Mimpi di Siang Bolong yang itu dilarang oleh Orde Baru. Baru yang kedua genjer-genjernya Muhammad Arif. Ya. Karena Muhammad Arif ini diduga dari Lekra. Yang Lekra itu terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Dengan PKI. Ya. Nah, baru yang ketiga gosip jalanan slang. Itu kan dianggap oleh DPR sebagai bentuk penyinggungan. Jadi pemerintah waktu itu merasa tersinggung. Nah, yang paling fatal adalah soal lagunya Suara untuk Wakil Rakyatnya Iwan Fals. Itu kan dilarang di penyiarannya di stasiun TV dan radio. Artinya bahwa ada pola yang menjadi sebuah pola yang ajak bahwa ada tekanan siapa itu negara ke karya seni pemusik. Nah, dari situ kita bisa melihat kepentingan apa yang hendak dicapai oleh si pengguna kekuasaan. Nah, yang mau dikejar oleh pengguna kekuasaan itu kan soal reputasi. Nah, kepolisian hari ini dia menekan Sukatani itu karena soal keinginan untuk memperbaiki reputasi. Jangan-jangan dia sudah tahu bahwa reputasi itu sudah rusak. Ketika Sukatani mengungkap, maka yang perlu dicegah adalah penyebaran informasinya. Jadi kesadarannya sudah ada bahwa institusinya sudah rusak, tapi upaya pencegahan perluasan informasinya harus ditutup. Alih-alih untuk menutup, ternyata lebih terbuka dan orang-orang lebih senang. Oleh karena itu, yang dianggap punya kepentingan untuk menekan adalah kepolisian. Dalam hal ini negara. Memang itu ya, kita mulai dimensi lain. Ternyata kita perlu melihat bagaimana cara pihak-pihak ataupun institusi mengkonsumsi lirik ini ya. Apakah dia kemudian merasa terancam atas lirik ini dan lain sebagainya. Kira-kira dalam ini bicara pengalaman Bung Will, dalam lirik-lirik ataupun nuansa musik yang berisikan kritik yang berbobot keras dan lain sebagainya, ada tidak kira-kira pihak-pihak yang sampai hari ini atau bahkan dalam pengalaman bermusik merasa terancam dan terganggu atas nuansa musik yang berbobot dan kritis mungkin dari pengalaman Bung Will? Kalau untuk kita PBN sendiri sih, karena kita pakai bahasa Inggris, Kom satu tapi vokal juga dak sama dengan Sukatani vokalis, jadi itu mana-mana saja. Cuman ketika kita wawancara dengan orang luar, karena ada beberapa orang luar jadi bule wawancara, dia tanya dia lirik, ini liriknya model begini aman ndak ini? Bikin lirik model begini, karena kita di Durhaka kita genre black metal. Kita sampai sempat baku ambil dengan orang Thailand, dia cuma bilang, dia tanya ngapain agama apa, coba kita Protestan, kiapa ngana Protestan yang main musik black metal, karena dalam tanda kutip orang yang main musik black metal itu ya dia opposite dengan agama. Itu dia. Jadi Pak bilang ya kita pengen lirik itu ada yang oposisi dengan agama, dan kita memprotes tentang DP, bukan DP agama sendiri, tapi orang yang menjalankan itu dia. Itu dia. Jadi tetap ada oposisinya. Itu dia. Cuma kan kita kan yang mungkin kan kita mau bilang bisa mending Sukatani model. Nggak mungkin lah. Itu dia ini cuma orang podcast coba gini. Itu begitu. Cuma orang yang mati lah baca tuh lirik dia tahu, oh ini lirik ini begini. Gitu ya mengarah kemana. Kalau tiap band itu pasti adalah untuk DP
hal-hal yang begitu, menyuarakan DP hati, menyuarakan suara orang banyak, itu dia, tapi dengan DP cara masing-masing. Itu dia sih. Oke, berangkat dari itu sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwasannya memang dalam dalam upaya penyampaian ekspresi lewat musik dalam hal ini Sukatani itu beragam ya, terkait bagaimana orang bisa menerimanya, bagaimana orang menafsir hal tersebut. Tapi paling tidak mungkin Bung Immanuel, apakah hari ini terkait adanya pemungkaman, terus sampai hari ini ternyata banyak masyarakat sipil yang tergolong dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil mendukung terkait eksistensi Sukatani hari ini. Misalnya mendorong ataupun membersamai Sukatani dalam hal terus melakukan upaya kritik ataupun bermusik dengan nuansa kritik dan berbobot, itu ternyata didukung oleh gerakan masyarakat sipil. Kira-kira apakah upaya masyarakat sipil dalam mendukung Sukatani untuk terus eksis, terus mendapatkan eksistensinya dalam bermusik, bagaimana tanggapan Bung Immanuel terkait hal tersebut? Ya, artinya yang dipertanyakan kan sejauh mana solidaritas itu bisa berpengaruh terhadap keamanan Sukatani. Harusnya itu yang didorong. Iya. Bahwa kunci daripada pembungkaman ekspresi adalah solidaritas. Iya. Siapa itu? Masyarakat secara keseluruhan. Yang mendampingi Sukatani sekarang kan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Ya, YLBHI. Jadi YLBHI mendampingi Sukatani dan mendorong adanya upaya perluasan informasi yang barangkali dianggap belum terbuka. Nah, pada saat didampingi, Sukatani dalam rilisnya bersama YLBHI itu mengungkapkan bahwa ada intimidasi ternyata, yang itu nanti diungkapkan belakangan. Nah, artinya kita perlu menafsir itu sebagai bagian dari keterbukaan akibat adanya solidaritas. Orang semakin banyak bersolidaritas, maka semakin banyak informasi yang akan terjadi dan akan terbuka ke ruang publik. Persoalannya ketika Sukatani dia belum ada solidaritas, maka Sukatani langsung melakukan permohonan maaf. Nah, itu kan dua pergeseran gerakan yang terlihat. Dari yang minta maaf, belum dilakukan solidaritas. Ketika sudah bersolidaritas orang-orang dan didampingi oleh masyarakat sipil, maka Sukatani langsung mengungkapkan kebenaran, maka mereka sejujurnya diintimidasi oleh kepolisian. Bahkan mereka mau dijadikan sebagai duta kepolisian, duta polisi. Itu lucu. Ya, jadi duta polisi ini kan dianggap sebagai bagian dari figur untuk mencerahkan institusi kepolisian. Harusnya kan yang dikejar bukan duta kepolisiannya, tetapi siapa yang melakukan pembayaran ilegal itu. Nah, pada akhirnya yang harus direbut adalah bukan dari kepolisian merebut duta kepolisian duta polisi Sukataninya, tapi masyarakat sipilnya yang harus merebut Sukatani sebagai figur publik yang melawan kepolisian atau melawan negara. Harusnya itu. Oke, Bung Leo sendiri, apakah dalam refleksi hari ini, saya refleksi band Sukatani dengan fenomena yang terjadi hari ini, apakah ini terjadi di negara lain? Misalnya dalam hal sebuah institusi negara demi dan untuk mempertahankan eksistensi dalam tanda kutip presiden baik dari institusi tersebut mengkriminalisasi atau membungkam seni-seni musik yang mungkin di negara lain ataupun terjadi. Kira-kira gimana? Di negara lain ada lah, bukan cuma di Indonesia ada. Jadi bagaimana pemerintah membungkam orang-orang yang berpikir radikal. Jadi kalau contoh itu band Rage Against the Machine, jadi vokalisnya Zach De La Rocha. Jadi dia kan seorang aktivis. Jadi ini band ini sempat bikin konser kalau nggak salah di muka Gedung Putih atau muka kantor polisi kalau nggak salah, pernah bikin begitu. Karena saking protesnya, ada satu hal yang diprotes tapi tidak didengar waktu itu.
Jadi akhirnya ini band ini dia hiatus, cuma rilis 2 album awal, berikutnya dua album. Habis itu dia sudah pernah lagi konser ke dia, karena vokalisnya kan seorang aktivis. Jadi dia kalau dia manggung kan pasti ceritanya lain ke dia. Belum ada yang lain-lain lagi. Jadi adalah. Ada. Ya, model-model Sukatani di luar negeri ada. Malah mungkin ya lebih dari Sukatani mungkin. Kalau karena kan kalau di iya. Dari Iya. Karena kan di mana ya di luar negeri sama saja institusi ya pasti ada lah yang ada miring-miring, bukan cuma di Indonesia. Iya, nah ada institusi pemerintah yang bagus. Sedangkan sekelas Amerika saja ada yang miring, apalagi Indonesia. Cuma kan yang lagi sekarang kan ke Indonesia kan Sukatani. Cuma ya gitu, jadi kalau kita bilang ya fenomena alam. Karena ya 5 tahun 10 tahun ke belakang kan belum ada yang begitu. Cuma pas waktu orang ini up lagi ya, dan nanti kan berikut lagi ada lagi yang datang lagi yang dengan caranya sendiri, model seperti itu. Karena selama orang pe posisi dengan orang pe popoji belum bagus, pasti ada yang oposisi. Itu begitu. Itu dia. Oke. Bung Manuel sendiri kira-kira melihat fenomena ini, apakah ini merupakan upaya hegemoni negara dalam hal masuk ataupun atau adanya upaya kontrol negara dari fenomena ini? Apakah ini merupakan upaya kontrol negara terhadap ruang-ruang sipil, atau bagaimana Bung Immanuel melihat ini? Pertama memang hegemoni negara itu kan berupaya untuk mengontrol segala ekspresi, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa ahli bahwa memang hegemoni ini sifatnya buruk, yang dalam tanda kutip untuk saat ini bahwa desakan atas permohonan maaf itu harus dipandang sebagai hegemoni negara. Hegemoni negara itu kan banyak terjadi di tempat-tempat lain dan fenomena-fenomena yang lain. Nah, dalam kasus Sukatani, hegemoni yang terjadi itu adalah soal satu, dia perlu didesak permintaan maaf, dengan kedua dia perlu dirampas profil perlawanannya menjadi profil yang lembut menjadi duta Polri. Nah, itu mungkin yang perlu di highlight poin itu soal hegemoni. Jadi memang ini upaya negara, dalam hal ini institusi negara, untuk masuk lebih dalam mengontrol ruang-ruang sipil. Ya, sederhananya tidak terjadi seperti yang dilakukan pada Sukatani. Itu kan terjadi juga pada Iwan Fals. Bagaimana misalnya lagu Demokrasi Nasinya itu di penjara, ya kan? Terus upaya hegemoni yang terakhir yang dilakukan oleh negara adalah RUU Permusikan. RUU Permusikan itu rentan potensi tinggi dengan penjara pada pemusik. Yang itu kan ditolak mentah-mentah oleh para musisi. RUU Permusikan. Jadi baik tindakan nyatanya mendorong permintaan maafnya, hegemoni yang kedua adalah mendorong regulasinya, atau bahkan sampai memenjarakan. Jadi ada banyak hegemoni yang terjadi di Indonesia untuk musik. Ini memang kiranya diskusi kali ini menjadi apa ya? Pendidikan publik ya. Mungkin dari pandangan musik, bagaimana kemudian hari ini musik bisa terus eksis dalam nuansa kritisnya, pun dari kebebasan berekspresinya, bagaimana upaya negara untuk mengkontrol ruang-ruang sipil. Dan kita masuk dalam penghujung podcast, dan mungkin saya pribadi meminta closing statement dari setiap narasumber yang dalam hal ini mungkin dari Bung Leo, bagaimana kesan dan pesan untuk para musisi yang sampai hari ini masih eksis dalam dimensi musiknya ataupun dalam muatan liriknya masih berisi kritis. Bagaimana pesan dan kesan dari Bung Leo untuk para musisi luar?
Kalau kita tetap berkarya sebenarnya, apapun jenis musikmu, bagaimana cara penulisan lirikmu, kalau kamu sudah dikritik, berarti kamu itu diperhatikan. Ya. Itu dia. Jenis apapun, yang penting jangan berhenti berkarya. Kalau karena musisi hasilkan karya, karena seniman hasilkan karya. Cuma itu. Kalau ada yang kritik, ada yang peduli, berarti Anda diperhatikan. Itu aja. Oke, terima kasih Bung Leo. Mungkin dari Bung Immanuel untuk kesan-pesan untuk bagaimana hari ini gerakan-gerakan masyarakat sipil yang sampai hari ini mendorong untuk adanya kebebasan berekspresi. Mungkin kesan-pesan dari Bung Immanuel. Poin yang perlu diperhatikan adalah kebebasan berekspresi ini selalu dihantui dengan dua masalah. Satu adalah regulasinya. Khusus permusikan, tadi saya sudah sempat singgung bahwa negara mau mengatur soal RUU permusikan. Nah, aturannya yang salah. Pada kasus Sukatani, aturannya sudah betul. Bagaimana komentar umum Kovenant Sipol pasal 19 itu sudah menyatakan bahwa kebebasan berekspresi itu dianggap betul sepanjang dia tidak melanggar hak orang lain dan dia tidak melanggar kepentingan orang lain dan kepentingan masyarakat secara luas. Undang-Undang Dasar sudah menyatakan sebagaimana mestinya. Tetapi yang salahnya dan acap kali itu terjadi adalah penegak hukumnya yang salah mentafsir aturan itu dan kadang bias dengan kepentingan reputasi institusi. Jadi itu kesan dari masalah kebebasan berekspresi di Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bung Leo, Bung Immanuel yang telah menghadiri undangan dalam hal diskusi atau dalam podcast BAS Bincang Hangat Santai LBH Manado. Dan untuk teman-teman tetap terus berkarya, tetap terus kritis dalam menyampaikan seni musik ataupun dalam hal bermusik. Dan mungkin saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Leo tadi. Tetaplah bermusik. Kalau orang hari ini dikriminalisasi atas trompet tindakan kritis, berarti orang diperhatikan. Ya. Dan itu terus berarti berhasil. Itu perlu bermusik adalah melawan. Jadi ini kita mau tambah. Jadi kalau sama dengan Sukatani di kan punk. Jadi semua yang bergenre itu yang model begitu punk, metal, jadi sebenarnya itu di situ musik melawan semua. Itu musik melawan semua. Jangan cari kata indah di dalam jenis musik itu dia. Kalau bukan melawan berarti bukan musik punk nama itu begitu. Begitu juga sama dengan musik metal itu begitu. Kalau menceritakan panjang semua lebih rumit. Jadi sampai situ sampai jumpa kawan-kawan sekalian di sesi bincang hangat santai atau sesi bias berikutnya. Saya Bams dan terima kasih.